Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada Zoom meeting kali ini, yaitu mini workshop yang kita adakan. Salawat beruntayan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ramadhani Fitri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi informasi, dan seterusnya kepada audiensi yang sudah menyempatkan hadir pada mini workshop kita kali ini. Tidak lupa pula kita ucapkan terima kasih untuk pemateri kita kali ini yang sudah hadir pada Zoom meeting. Pemateri kita ini merupakan salah satu alumni dari SMA Negeri 6 Lingkung, dan beliau sekarang berkuliah di jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Padang. Beliau yaitu Mutiara Ziom Susanti. Baiklah, rangkaian acara kita pada kali ini yaitu memiliki ketentuan. Yang pertama adalah pengambilan absensi untuk mengecek kehadiran anggota kelas. Yang kedua, penyampaian materi oleh pemateri, lalu pengambilan absen kedua melalui Google Form. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Dan terakhir adalah pengambilan absensi. Oke, pertama tentu saja kita akan mengambil absensi terlebih dahulu, yang akan saya pandu langsung, dan jika namanya tersebut silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, yang pertama ada Amelisa. Anissa Kotrunada. Hadir. Anita Sri Purnama. Anita Sri Purnama. Sekali lagi Anita Sri Purnama. Aprilia Muslimah. Hadir. Aulia Viva. Hadir. Dedet Agus Setiawan. Hadir. Desi Wahyuni. Desi Wahyuni. Hadir. Despia Lailatu Putri. Hadir, Nak. Fani Azahra Putri. Hadir. Husnul Hatimah. Hadir. Iftitahul Hayati. Hadir. Livia Susanti. Livia Susanti. Hadir. Miftahul Husni Arta. Hadir, Nak. Muhammad Rigan Ginola. Hadir. Mulyani Puspita Dewi. Hadir. Natasha Tiara Kinanti. Hadir. Nur Afifah Soleha Pohan. Nur Afifah Soleha Pohan. Sekali lagi, Nur Afifah Soleha Pohan. Oke, Nurulitas Pahira. Hadir, Nak. Resi Sefriani. Resi Sefriani. Resi Sefriani. Rizda Hayati. Hadir, Nak. Syahira Umiyah. Hadir, Nat. Syamsi Helmis. Hadir. Tira Hayu. Hadir. Wal Mursalati Urfah. Wal Mursalati Urfah. Sekali lagi, Wal Mursalati Urfah. Widya Refmiyanti. Hadir. Yulia Aditya Putri.
Hadir. Zahratul Hayati. Zahratul Hayati. Sekali lagi, Zahratul Hayati. Oke, baik hadirin teman-teman workshop pada hari ini. Langsung saja kita masuk acara inti kita yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga ada sesi tanya-jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Sebelum penyajian materi, topik kita pada hari ini yaitu pemanfaatan aplikasi Discord sebagai media pembelajaran berbasis daring. Salah satu penerapan IT dalam menyambut industri 4.0 ini yaitu dalam bidang pendidikan dan berkesinambungan dengan permasalahan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Discord belakangan ini menjadi salah satu aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring. Aplikasi Discord memiliki berbagai fasilitas untuk berkomunikasi yang tidak dimiliki oleh fitur aplikasi lain. Salah satunya fitur untuk berkomunikasi layaknya telepon. Fitur ini memungkinkan pendidik untuk menyampaikan materi secara leluasa kepada peserta didik dan tentunya masih banyak fitur unggulan yang terdapat pada Discord. Mini workshop kali ini hadir untuk memberikan solusi agar pendidik dapat memanfaatkan aplikasi ini yang dapat digunakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ingin tahu lebih lanjut mini workshop ini, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Mutiara Jiam Susanti. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan mini workshop saya yang mengenai pemanfaatan aplikasi Discord sebagai media pembelajaran berbasis daring. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 silam, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health and Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Nah, dampak dari adanya COVID-19 ini menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi merosot, jatuhnya nilai tukar rupiah, harga barang naik, terutama alat-alat kesehatan. Penanggulangan ekstrim pun dilakukan, seperti lockdown di suatu daerah, bahkan satu negara pun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Bahkan di dunia pendidikan pun kita sudah merasakannya, di mana sistem pembelajaran yang langsung berubah, yang biasanya tatap muka di kelas, interaksi langsung antara peserta didik dengan pendidik, namun seketika dirubah menjadi sistem pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Nah, tujuan dari adanya pembelajaran daring ini untuk memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar yang lebih banyak dan lebih luas. Nah, pandemi COVID-19 ini mengakibatkan seluruh instansi pendidikan kesulitan untuk beroperasi. Di Indonesia, ratusan ribu sekolah ditutup, 68 juta siswa melakukan kegiatan belajar di rumah, bahkan sekitar 4 juta guru melakukan kegiatan belajar dan mengajar di luar sekolah untuk mencegah penyebaran COVID-19, serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan. Nah, sejalan dengan pendidikan 4.0 mengutamakan internet dan aplikasi sebagai media pembelajaran menjadi solusi yang tepat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Tentu teman-teman dan audiens sudah tahu aplikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet sudah tidak asing lagi bagi siswa dan pelajar berkat fungsionalitas mereka. Tidak banyak diketahui ada satu aplikasi lain
yang memiliki fungsi yang sama. Aplikasi tersebut adalah aplikasi Discord. Discord awalnya didesain untuk komunitas video game, tetapi pada kenyataannya di berbagai komunitas. Mohon maaf, penyaji PPT-nya tidak jalan. Ya, memang slide pertamanya baru. Baik, saya ulangi lagi. Discord pada awalnya didesain untuk komunitas video game, tetapi pada kenyataannya di berbagai hal lain, Discord ini dapat diaplikasikan untuk dalam sistem pembelajaran. Contohnya, Discord ini bisa menggantikan aplikasi seperti TeamSpeak dan Skype, dan menjadi salah satu aplikasi Voice over Internet Protocol populer dengan 250 juta akun dan 40 juta pengguna yang aktif setiap harinya. Nah, kita akan bahas mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi Discord. Secara keseluruhan, aplikasi ini dinilai sebagai inovasi yang baik untuk melakukan pembelajaran secara online pada masa pandemi COVID-19 saat sekarang ini contohnya. Aplikasi ini sepenuhnya gratis, memenuhi kriteria yang dibutuhkan, serta tidak ada fitur yang terkunci dan tidak perlu ada aplikasi yang untuk dibayar. Aplikasi Discord ini memiliki berbagai fasilitas untuk berkomunikasi yang tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya. Dalam hal lain, Discord pun dapat menilai pengetahuan peserta didik, memberikan umpan balik, bahkan dapat menjalin sebuah kolaborasi dan komunitas antar seluruh peserta didik dan pengajar tanpa perlunya tatap muka. Nah, salah satu fitur untuk berkomunikasinya layaknya telepon yang ada pada Discord ini. Lalu fitur ini memungkinkan pendidik untuk menyampaikan materi secara leluasa kepada peserta didiknya. Fitur lain yang dimiliki Discord yaitu fitur video conference yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi, berinteraksi antar video dengan para peserta didiknya. Dan selain itu, dalam video conference ini pun pendidik dapat berbagi layar seperti halnya fitur yang dimiliki oleh aplikasi video conference lainnya seperti Zoom, lalu Google Meet, dan Webex. Nah, fitur unggulan lain yang dimiliki oleh Discord yaitu dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ini. Salah satunya yaitu fitur membuat channel atau ruang-ruang khusus. Ruang-ruang ini dapat digunakan untuk menyimpan sumber belajar, ruang agenda kegiatan belajar, ruang diskusi antar kelompok dalam satu kelas, ruang diskusi dalam satu kelas secara keseluruhan, ruang kelas atau angkatan yang berbeda pada mata kuliah yang sama, dan ruang-ruangan lainnya. Pembagian ruang-ruangan atau channel ini akan membuat pembelajaran menjadi sangat efektif tentunya. Tidak seperti media sosial lain, contohnya seperti WhatsApp, di mana kalau misalkan kita mengirimkan chat, itu akan tertimbun oleh chat-chat yang baru dikirimkan. Nah, penggunaan video atau suara tentu saja menghabiskan kuota internet yang banyak. Hal ini terjadi pada pembelajaran yang menggunakan metode video conference seperti Google Meet dan Zoom. Berbeda halnya dengan Discord yang dapat menggunakan fitur hanya suara dalam proses interaksi dengan peserta didik. Tentu saja ini mereduksi penggunaan kuota yang habis dalam menggunakan video. Baik, kita akan melihat tampilan Discord serta panduan dan tata cara penggunaannya. Nah, ini merupakan langkah awal kita untuk mendownload dan install aplikasi melalui web. Nah, teman-teman dapat menginstal aplikasi Discord ini dengan menyalin halaman Discord yang ini. Lalu kita cari di Google dan akan muncul tampilan seperti ini dan kita pilih download for Windows. Setelah kita mendownload, akan muncul tampilan seperti ini dan kita pilih Allow Access. Nah, kita akan dialihkan pada halaman berikutnya, yaitu pada halaman registrasi untuk awal pembuatan akun.
Nah, di mana tata cara kita registrasi pembuatan akun ini, pertama kita memasukkan email sesuai dengan email yang kita gunakan. Lalu kita mengisi username nama kita yang akan kita gunakan pada aplikasi Discord ini. Dan membuat password yang unik yang tidak bisa diterka oleh orang lain. Dan mengisi tanggal lahir serta selanjutnya kita akan pilih continue. Nah, ini merupakan tampilan halaman depan dari Discord. Oke, selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur yang ada di dalam Discord ini yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, tadi saya mengatakan bahwa di aplikasi Discord itu memiliki server. Nah, server ini bisa kita gunakan untuk pembagian setiap mata kuliah. Nah, cara kita membuat server ini, kita pilih add a server, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih create my own, selanjutnya for me and for friends. Nah, di sini kita dapat mengisikan mata kuliah atau mata pelajaran yang ingin kita bikin kelasnya. Seperti contohnya di sini media pembelajaran berbasis teknologi informasi, habis itu kita pilih create. Nah, nanti akan muncul tampilan di bagian servernya seperti ini, di bagian biru ini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memasukkan anggota kelas atau mahasiswa kita dengan memilih invite your friends ini, lalu akan disediakan link yang dapat kita bagikan. Nah, di dalam satu server itu terdapat dua fitur, yaitu fitur text channel dan video channel. Di text channel ini, kita bisa membuat server atau ruangan-ruangan yang saya maksudkan tadi untuk mempermudah pembagian proses pembelajaran. Di mana contohnya kita dalam satu mata kuliah itu ada kayak absensi, list absensi, atau tugas, atau pembagian kelompok-kelompok. Nah, ini kita bisa bikin, contohnya di sini saya membuat absensi. Setelah itu kita create channel. Nah, nanti akan muncul tampilan di bawah text channel ini ada absensi, tugas, dan bagian-bagian di bawah lain yang bisa kita tambahkan. Lalu di bagian text channel ini kita bisa, contohnya kita membuat list absen, dan di text channel ini kita bisa menyematkan chat yang dirasakan penting, yang tidak sama pada WhatsApp, di mana nantinya teks-teks atau pesan-pesan penting itu akan tertimbun oleh chat-chat baru yang muncul gitu. Nah, pada text channel ini bisa juga mengirimkan file, gambar, link video, musik, kapasitas yang diberikan yaitu maksimal 8 MB. Nah, fitur lain di dalam server ini ada voice channel, di mana voice channel ini yang sudah dijelaskan dapat digunakan hanya suara saja untuk meminimalisir kuota yang besar, atau kita juga bisa presentasi, di mana kita bisa menggunakan video conference-nya. Ini ada, kita pilih dulu general nanti, lalu akan muncul di bagian bawah video connected. Nah, kita tekan video ini untuk mengaktifkan kameranya, dan kita bisa membagikan tampilan atau share screen, di mana share screen ini tidak sama seperti Zoom, harus meminta izin dulu kepada host, namun di Discord itu sudah bisa kita langsung aja share screen tanpa perlu izin dari host gitu. Nah, untuk masuk lewat share screen ini kita harus memilih watch stream untuk bisa bergabung pada share screen peserta didik yang ingin presentasi. Nah, setelah kita menekan watch stream ini akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kita masuk dalam share screen dibagikan oleh peserta didik. Oke, untuk penjelasan awal sudah pas. Lalu untuk selanjutnya saya kembalikan dulu kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mutiara Ziam Susanti. Untuk sesi selanjutnya adalah pengambilan absensi melalui link Google Form yang akan saya bagikan lewat forum chat. Mohon tunggu sebentar.
kepada rekan-rekan semua sudah dapat mengisi absensi yang kedua yang telah dibagikan lewat forum chat. Nah, untuk selanjutnya adalah tutorial penggunaan aplikasi Discord yang akan dipandu sendiri oleh Mutiara Ziam Susanti. Kepada pemateri kita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan melihat secara langsung bagaimana kita mengoperasikan aplikasi Discord ini. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, nah di sini seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam Discord kita bisa membagi kelas-kelas setiap mata pelajarannya, di mana kita akan membuatnya. Yang pertama, add server. Nah, kita pilih ini, lalu ini. Nah, misalkan kita ingin membuat apa ya? Di biologi, kita bikin kelas biologi, lalu kita create. Nah, nanti setelah kita selesai membuat server itu, akan muncul dua fitur di dalam server, yaitu ada text channel dan voice channel. Nah, sebelum itu jika kita ingin membagikan link kepada anggota kelas kita bisa memilih invite your friends. Nah, kita bisa mengcopy link yang ada di bagian sini. Setelah itu, tadi saya menyampaikan ada ruang-ruang di dalam text channel ini. Nah, itu kita dapat membuatnya, kita klik create channel, tambah plus itu. Lalu misalkan di dalam kelas biologi itu kita membutuhkan absensi. Nah, kita bisa membuat absensi. Nah, kita bisa menulis absensi peserta didik kita, lalu di dalam text channel ini kita bisa mengupload file, seperti yang sudah disampaikan, bisa file gambar atau tugas-tugas yang ingin dikirimkan oleh peserta didik. Contohnya di sini. Nah, jam tanggal pun akan terlihat kapan peserta didik itu mengirimkan chatnya. Dan saya sampaikan tadi kalau di dalam text channel ini bisa mempinkan chat yang dirasakan penting. Dengan cara seperti ini, kita pilih more, lalu kita pilih pin message ini. Nah, ini di dalam, misalkan ada di dalam kelas itu kita memberikan ruang untuk tugas, mengirimkan tugas. Nah, di sini kita bisa mengirimkan file atau gambar atau link YouTube yang dapat nanti dilihat oleh peserta didik kita. Oke, kita lanjutkan pada voice channel. Nah, sama halnya dengan Zoom, di dalam voice channel ini juga ada video tadi yang sudah dijelaskan, ada share screen yang dapat kita bagikan tanpa harus minta izin dari host. Nah, kelebihan lain dari Discord ini, di sini ada noise ini. Ini berguna untuk meredam kebisingan di sekitar kita. Kadang kan ketika presentasi atau guru menjelaskan, ada suara seperti atau suara ayam lah, atau suara keluarga kita lah yang sedang berbicara. Nah, ini kita dapat menggunakan fitur ini untuk meredam kebisingan di sekitar. Nah, lalu pada Deepin ini berguna untuk kalau sekarang kan teman-teman mematikan mic, namun masih bisa mendengarkan suara saya. Nah, kalau ini teman-teman mematikan mic, saya tidak bisa mendengar suara teman-teman, dan juga sebaliknya teman-teman juga tidak bisa mendengarkan suara saya. Jadi timbal balik seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, saya rasa untuk presentasi bagian penggunaan aplikasi ini sudah pas. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tutorial dari penggunaan aplikasi Discord yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita pada hari ini. Nah, baiklah, untuk sesi selanjutnya adalah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Kepada Saudari Rizda Hayati, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji, dari beberapa fitur yang sudah penyaji paparkan tadi, apakah ada keunggulan lain dari aplikasi ini yang dapat membedakannya dari aplikasi sejenisnya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Rizda Hayati mengenai pertanyaan yang sudah diberikan kepada penyaji. Apakah penyaji sampai dari pertanyaan Rizda Hayati? Ya. Sampai. Oke, baik. Penyaji sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah. Oke, baik. Dipersilakan kepada penyaji. Terima kasih, sangat bagus pertanyaan dari Rizda Hayati, yaitu apa keunggulan lain dari aplikasi ini yang dapat membedakan dari aplikasi lainnya. Nah, tunggu, saya akan share sebentar. Oke, ini mungkin salah satu fitur yang sangat menguntungkan bagi guru atau dosen gitu kan, ketika kita dalam proses pembelajaran dan ada salah satu mahasiswa atau murid kita yang membuka aplikasi lain. Ketika dia juga membuka Discord, namun dia juga memainkan aplikasi lain seperti Spotify atau dia membuka YouTube. Nah, ini akan terlihat pada aplikasi Discord. Nah, coba lihat di bagian merah ini. Nah, nanti di bagian bawah nama mahasiswa atau peserta didik itu akan muncul info seperti plain text ini. Itu menandakan bahwa dia sedang menggunakan aplikasi lain atau memainkan aplikasi lain seperti Spotify tadi, atau dia melakukan mencari tugas-tugas yang lain. Nah, ini bagi dosen atau guru ini bisa secara tidak langsung melihat aktivitas peserta didiknya, apakah dia benar-benar fokus untuk melihat proses pembelajaran atau dia menyambi untuk melakukan tugas yang lain. Lalu, pada aplikasi Discord ini juga memiliki kelebihan lain. Contohnya, ketika peserta didik masuk di ruang kelas itu akan muncul notif yang memberitahu bahwa peserta didik itu masuk ke kelas itu. Nanti akan muncul notif di bagian bawah dan nanti juga akan ada bunyi notifnya. Dan begitu juga contohnya ketika proses dalam belajar mengajar, kan ada proses ketika guru atau dosen ada sesi tanya jawab kepada peserta didiknya. Nah, dosen bertanya atau guru itu bertanya, kadang kan ada peserta didik itu yang tidak memperhatikan dari awal, jadi tidak tahu jawabannya apa. Dia keluar dari ruang kelas. Ini juga bisa ketahuan, di mana nanti kalau kita keluar secara tiba-tiba itu akan muncul juga notifnya seperti kita masuk di kelas tadi. Akan muncul notifnya dan nanti akan juga ada suara dari notifnya. Nah, itu kelebihan dari aplikasi Discord ini. Secara tidak langsung pendidik bisa melihat aktivitas mahasiswanya atau peserta didiknya. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban mengenai pertanyaan dari Rizda Hayati yang sudah dijawab oleh pemateri kita. Apakah Rizda Hayati sudah paham atas pertanyaan yang diberikan dan jawaban yang sudah disajikan penyaji? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari penyaji. Saya sudah paham. Aplikasinya sungguh bagus sekali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Apakah saudari rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin cukup. Hadirin sekalian, demikianlah acara workshop kita pada hari ini yang membahas tentang penggunaan aplikasi Discord sebagai media pembelajaran berbasis daring. Untuk menutup sesi mini workshop kita pada hari ini, kita akan mengambil absensi terakhir terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan diharapkan untuk mengaktifkan mikrofonnya jika namanya terpanggil. Amelisa. Hadir. Anita Sri Purnama. Anita Sri Purnama. Sekali lagi, Anita Sri Purnama. Anissa Kotrunada. Anissa Kotrunada. Sekali lagi, Anissa Kotrunada. Hadir.
Oke. Aprilia Muslimah. Aprilia Muslimah. Hadir. Aulia Afifah. Aulia Afifah. Sekali lagi Aulia Afifah. Hadir. Oke. Dedet Agus Setiawan. Hadir. Desi Wahyuni. Hadir. Despia Lailatu Putri. Hadir, Nat. Fani Azhara Putri. Fani Hadir, Azhara. Nat. Oke. Husnul Khatimah. Husnul Khatimah. Hadir. Iftitahul Hayati. Hadir. Livia Susanti. Hadir. Miftahul Husni Arta. Hadir. Muhammad Rigan Ginola. Hadir. Mulyani Puspita Dewi. Hadir. Natasha Tiara Kinanti. Hadir. Afifah Soleha Pohan. Nurulitas Pahira Anjani. Hadir. Oke, Resi Sefriani. Resi Sefriani. Sekali lagi Resi Sefriani. Rizda Hayati. Hadir, Nat. Syahira Umiyah. Hadir, Nat. Syamsi Helmis. Hadir. Tira Hayu Sundari. Hadir. Wal Mursalati Urfa. Wal Mursalati Urfa. Widya Refmianti. Hadir. Yuli Aditya Putri. Hadir. Zahratul Hayati. Sekali lagi Zahratul Hayati. Hadir. Oke, Maaf, Nat. Anita hadir, Nat. Anita. Oke, Anita. Oke, para hadirin sekalian. Demikianlah mini workshop kita kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita pada kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam mini workshop lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.